Saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Tadi saya dengar ada kata-kata siap menghadapi kegagalan. Kalau mau belajar bagaimana menghadapi kegagalan, saya kira perlu belajar dari Prabowo Subianto. Halo semuanya, selamat datang di Lagi Rame nih. Tempat kita ngebahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak dibahas secara mendalam. Saya Paulina Kanti, dan hari ini kita akan membahas soal 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, apa saja nih capaian yang bisa dibanggakan dan apa saja tantangan yang justru membayangi. Presiden Prabowo memulai tahun pertamanya dengan beberapa program yang cukup ambisius. Yang paling sering disebut tentu saja program makan bergizi gratis. Diluncurkan pada Januari 2025, dan dalam waktu kurang dari setahun, program ini disebut sudah menjangkau lebih dari 35 juta penerima. Ini bukan angka yang kecil, tapi juga bukan tanpa masalah. Ada laporan soal keracunan makanan yang kemudian mendorong pemerintah untuk memperketat SOP dan pengawasan di lapangan. Nah, menariknya, program MBG ini disebut menciptakan 1,5 juta lapangan kerja lewat pembangunan hampir 12.000 dapur umum. Nah, apakah ini akan bertahan atau berkelanjutan? Ya, kita belum tahu ya. Tapi skalanya besar dan dampaknya ya sangat terasa. Nah, program lain yang diluncurkan adalah Desa Nelayan Percontohan. Baru sekitar 65 desa yang terbentuk, tapi diklaim bisa meningkatkan penghasilan nelayan sampai 100%. Kuncinya adalah di infrastruktur, dermaga sederhana, tempat pelelangan ikan, cold storage, panel surya, sampai sekolah dan klinik. Ini pendekatannya menyeluruh, tidak cuma fisik infrastrukturnya, tapi juga infrastruktur sosial. Kemudian ada juga koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Nah, ini sudah dibentuk lebih dari 80.000 koperasi. Di setiap koperasinya ini dijanjikan fasilitas logistik lengkap. Ada gudang, ada truk distribusi, hingga minimarket. Tujuannya, membuat hasil panen dan tangkapan nelayan langsung tersambung ke pasar, tanpa tengkulak dan tanpa pembusukan barang. Ya, semua pencapaian ini memang layak diapresiasi, tapi mari kita tarik sedikit ke belakang deh. Karena semua ini terjadi di bawah tekanan fiskal yang berat. Banyak program sosial lainnya justru mengalami pemotongan anggaran signifikan. Sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan bantuan sosial jadinya mulai terdampak. Kenapa? Karena utang negara yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya sudah mulai menumpuk. Ambisi infrastruktur yang besar di era Jokowi memang membuahkan jalan, bandara, hingga pelabuhan. Tapi semua itu dibayar dengan hutang yang kini menjadi beban bagi pemerintahan baru. Sampai April 2025 kemarin, misalnya, investasi untuk proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ini baru mencapai 62 triliun rupiah dari kebutuhannya 466 triliun. Apa artinya? Ini banyak program besar yang tidak punya cukup ruang fiskal untuk bergerak. Nah, ada satu bayangan besar lainnya yang juga membayangi dan membatasi manuver Prabowo, yaitu pengaruh presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang masih sangat kuat di birokrasi dan elit politik. Loyalis Jokowi masih menduduki banyak posisi strategis, yang akibatnya setiap kebijakan baru sering dianggap sebagai lanjutan,
dari pemerintahan lama. Bahkan, upaya untuk memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 yang digaungkan lewat Badan Pengelolaan Investasi Dana Antara ini masih belum menunjukkan perubahan nyata. Dan yang paling menyesakkan adalah kasus korupsi yang makin marak, ketimpangan yang makin lebar, dan sistem hukum yang makin tidak konsisten. Lalu, bagaimana kita melihat pemerintahan Prabowo setelah 1 tahun? Ya, jawabannya bercampur. Ada optimisme yang tumbuh dari program-program seperti MBG, Desa Nelayan, dan juga koperasi-koperasi rakyat. Tapi juga ada realitas fiskal dan politik yang menahan langkahnya lebih jauh. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan juga 5%. Ini cukup tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi apakah itu akan cukup kalau pondasi sosial masyarakatnya rapuh? Kita perlu ingat, ini bukan hanya angka yang penting, tapi juga siapa yang merasakan dampaknya. Pemerintahan baru punya waktu, tapi waktunya nggak banyak. Yang dibutuhkan itu bukan hanya program, tapi juga keberanian untuk bersih dan kemampuan untuk membuat perubahan nyata. Jadi bukan sekedar kosmetik politik. Saya Paulina Nityakanti, undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.